disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Darmin Muzaki SH dari Depok. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sana lihat saya kan Bu? Oke. Dalam ada dalam. Yang lihat nggak apa-apa ya. Salam dikit kan. Kamar kirain ruang tamu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qabil fi kitabih tanzil. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail asyukru ala ni'amin amanun an zawalihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mulia sama-sama kita muliakan guru kita Ustazah Maryam yang mudah-mudahan senantiasa sehat. Mana Ustazah? Jalan. Yang mulia yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Asnawi, Bapak Mulyadi, dan juga para sesepuh yang lain. Ibu RT mana Bu RT? Yang B ya. Dan juga hadirin jamaah majelis taklim al-ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah rintik hujan yang menyapa begitu merdu, mudah-mudahan seindah hati kita melaksanakan tasyakur bin nikmah hadir pada kesempatan siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini tadi diawali dengan tahlil dan kirim doa. Itu adalah bagian dari bentuk silaturahim kita kepada yang sudah meninggal dunia. Jadi silaturahim itu enggak cuma dijalin dengan yang masih hidup, tapi dengan mereka yang sudah meninggal dunia juga harus selalu dijalin. Dengan cara apa? Berkirim doa lewat wasilah hadiah Fatihah dan perlengkapannya. Kalau tetangga sebelah ada yang mengatakan itu bid'ah, bagaimana? Biarin baik, karena mereka belum membuktikan. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil sang menantu. Siapa menantunya? Siapa ya? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah memanggil ini secara khusus. Bagaimana nggak khusus? Mantu dipanggil di kamar cuma berdua. Kira-kira penting banget gak? Penting sekali. Udah pernah dipanggil khusus sama mertua Bu? Belum? Pasti. Nah, Sayyidina Ali dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah berwasiat dengan wasiat yang sangat banyak. Di antaranya yang terkait dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Beliau berkata, "Ya Ali, tasaddaq ala mautak." Hei Ali, sedekahlah kamu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Fa innallaha yursilu malaikatan. Karena ketika kamu lakukan itu, Allah akan mengutus kurir spesial. Bukan kurir azada lagi, tapi kurirnya langsung malaikat. Yahmiluna shadaqatil ahya'i ilal amwat. Tugas malaikat itu membawa doa, sedekah, hadiah pahala
yang dilakukan orang-orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Wa yasiluna ilaihim, kemudian diserah terimakan. Ini Bapak, Ibu, engkong, ada kiriman doa dari anak-anak, cucu, tetangga-tetangga yang hari ini diundang sama Bang Meli. Nah, apa yang mereka rasakan? Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka dapat kiriman doa siang hari ini sangat bergembira, melebihi semua kebahagiaan yang pernah dirasakan ketika hidup. Ibu dari mulai kecil sampai sekarang ini yang paling membahagiakan kira-kira apa? Ustazah, yang paling bahagia apa? Yang paling membahagiakan selama hidup sampai hari ini pas kawin, sehat-sehat kayaknya biasa saja. Misalnya pas pengantin baru, seneng nggak jadi pengantin? Seneng bukan main. Pas dapat anak pertama, alhamdulillah kembali setelah menunggu sekian lama, ya alhamdulillah Allah karuniakan. Mudah-mudahan putri tercinta dari Bang Wali Allah jadikan putri yang salihah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, juga manfaat untuk agama nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka bergembira luar biasa, melebihi semua kebahagiaan yang pernah dirasakan ketika hidup. Wa yaqulu, nah, kita doakan mereka ngomong, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni orang-orang yang mendoain saya. Jadi kita didoain biar dosa-dosa kita diampuni. Wa abshirhum bil jannah kama basyarani biha, ya Allah tuh orang-orang yang mendoain saya majelis taklim al-ikhlas masukin ke surga ya Allah. Amin ya rabbal. Apa yang kita lakukan siang hari ini tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang luar biasa dirasakan oleh Bang Weli beserta Neng Fitri adalah mendapatkan putri tercinta setelah menunggu sekian lama. Nah, setelah mendapatkan amanah berupa anak, ini tidak serta-merta yang penting dirawat, enggak. Agama mengajarkan kita bagaimana cara atau mendidik anak, sehingga apa? Orang tua punya kewajiban yang harus ditunaikan. Rasulullah SAW bersabda, hakul waladi alal walidi salasun. Hak anak dari kedua orang tuanya itu ada 3. Yang pertama, ayyuhsinasmahu idza wulida. Ketika punya anak, siapin nama yang bagus, nama yang punya makna. Jangan nama asal-asalan kayak orang-orang dulu kan. Kayaknya asal banget. Namanya siapa? Runta. Namanya siapa? Niki, Miu. Nah, ini terhadap kurang punya makna. Setelah kita paham betapa Islam itu mengatur bagaimana kewajiban orang tua, maka kewajiban orang tua yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Ini panggilannya siapa, Neng? Nesya Asyira Maulida. Nah, saya lupa ingat. Padahal saya ikut ambil nama di sini. Oke. Berikutnya, wa ayyu'allimahul Qur'an. Setelah kita kewajiban pertama menyiapkan anak dengan nama yang indah, kewajiban berikutnya adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-sholati mundu sab'in
perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Mulai membiasakan sholat 5 waktu. Mundu di sini mereka mulai umur 7 tahun. Bahkan kalau di kitab Mustalahul Hadis ya, ketika anak sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, itu mesti diajarin sholat. Biarin sholatnya asal-asalan seenak dia, tapi pembiasaan untuk melakukan sholat 5 waktu. Karena apa? Ketika anak kita nggak melaksanakan sholat, nggak dilatih dari kecil, kita sebagai orang tua yang kena imbasnya. Kita nggak ingin anak-anak kita menjerumuskan kita ke neraka, betul? Karena anak ini juga adalah amanah. Berikutnya, wa ayyuzawwijaha idza balagat. Kewajiban ketiga dari seorang tua terhadap anak-anaknya adalah menikahkan anak perempuan ketika waktunya sudah datang. Kalau jodohnya udah ada, DC, tahu DCU? Ada pakai lama, takutnya. Paham kan? Paham. Nah, takutnya begitu. Udah restoin aja, dukung sampai mereka sukses. Kalau nggak didukung, orang tua nggak setuju, bisa-bisa kawin lari. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong hujan. Terus sekarang udah jam berapa? Ibu senang yang panjang apa yang pendek? Yang di dalam senang panjang. Bu, yang di luar nih senang yang panjang apa yang pendek, Bu? Panjang. Panjang masuk separuh atau pendek masuk semua? Bu, ceramah saya nih mau panjang masuk separuh atau pendek masuk semua? Pendek masuk semua, oke. Berarti kagak lama-lama ya. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membina rumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah. Kalaulah dalam perjalanan awal ya, mulai dari ta'aruf sampai nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, mungkin semuanya masih indah. Tapi begitu 6 bulan ke sana, bini mulai bunting, ya, bini mulai bunting, kemudian laki ngajak udah ditolak, laki udah mulai pusing, stres. Terus kemudian seorang ibu juga ketika mau tidur miring, berat, lentang, udah kayak apaan, apalagi tengkurap. Nah, ini mulai timbul masalah-masalah dalam keluarga. Oleh karenanya penting untuk kita punya panduan. Apa petunjuk Rasulullah SAW untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un min alamati sa'adatil mar'i." Ada 4 resep kalau rumah tangga kita pingin bahagia, adem, ayem, tentrem. Mau, Bu? Mau? Yang pertama, ayyakuna lahu darun wasi', ay qalbun wasi'. Kalau rumah tangga ingin bahagia, resep pertama harus punya rumah yang gede. Sudah punya rumah kan, Bu? Seandainya pun belum punya rumah, masih ngontrak, ada apa? Kita pakai makna filosofinya qalbun wasi'. Rumah yang gede yang dimaksud oleh Rasulullah itu bisa jadi dalam bentuk fisik emang punya rumah, kan beda, Bu. Kalau udah nikah, numpang di rumah mertua dengan rumah sendiri beda nggak? Beda pengalaman ya.
Seindah-indahnya rumah mertua, masih indah rumah sendiri walaupun betul? Pengalaman banget. Kalau ingin bahagia harus punya rumah gede. Kalau belum punya rumah secara fisik, paling tidak kolbun wasi, hati kita mesti lapang, mesti luas. Artinya apa? Sebagai pasangan suami istri harus bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Syukuri apa yang ada. Karena biasanya rumput tetangga itu jauh lebih hijau. Betul. Laki ibu waktu awal-awal ta'aruf sampai dengan awal nikah, yang kelihatan baik-baiknya enggak? Begitu udah nikah 6 bulan ketahuan ternyata laki gua galak banget. Iya, betul bu. Nah, ketika sudah qabil nikah wa taswijaha bil mahril mazkuri halan, udah akad nikah dinyatakan sah, maka harus menerima apapun wujudnya, apapun sifatnya, mesti bisa balik. Bahkan Rasulullah bersabda gini, ayyuma mra'atin, ibu, ayyuma mra'atin sabarat bisu'i khuluqi zawjihi falahal jannah. Seorang istri yang tetap sabar ngadepin perilaku lakinya yang macem-macem, yang akhlaknya kurang bener, maka jaminannya surga. Seorang istri yang sabar ngadepin lakinya, apapun wataknya, perilakunya, maka jaminannya surga. Amin ya robbal alamin. Sebaliknya, hadis ini juga dilanjut. Ayyu zaujin sabar bisu'i khuluqi zaujatiha falahul jannah. Seorang suami yang sabar ngadepin biniknya yang mungkin cerewet. Ada bini cerewet sini? Oh banyak. Emang hobi perempuan itu kalau jika puasa cuma 3. Hobi perempuan itu rata-rata 3 bu. Yang pertama itu hobinya adalah ngemil. Senang nggak ngemil? Nah, di mana baik asal aja cemilan udah asik tuh nongkrong. Yang kedua itu nge-mall. Mall. Pergi ke mall demen nggak? Demen mak harus mau belanja. Dan yang ketiga paling banyak ini adalah ngomel. Jadi hobinya mama ada berapa? 3. 1 ngemil, 2 nge-mall, yang ketiga ngomel. Bener nggak nih? Bu, ketika sudah nikah harus mau menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Yang kedua, resep rumah tangga bahagia ala Rasulullah SAW, wa ayyakuna lahu markabun sari ayil silaturrahmi. Kalau pingin keluarga bahagia, sejahtera lahir batin, adem ayem tentrem, maka harus punya kendaraan. Kendaraan yang paling cepat. Ya, kalau ini dimaknakan secara luas, ya paling tidak kita berumah tangga kan mesti punya sepeda ontel. Zaman bahula. Sekarang naik jadi motor. Kalau motor udah nggak muat, ya paling nggak punya mobil. Sebuah rumah tangga yang punya kendaraan paling tidak udah tidak diremehkan sama yang lain, betul nggak? Salah satu penunjang status sosial. Nah, seandainya sepeda ontel pun kagak, motor apalagi, maka markabun saleh yang di sini adalah ayil silaturrahmi.
paling tidak harus membangun, menjalin hubungan silaturahim yang baik. Ibu sama keluarga laki kudu kenal, kudu akur. Begitupun laki sama keluarga bini juga kudu akur. Jangan kalau mertua datang, loh mak lu datang biasa, datang bawa pisang kalau buang-buang utang. Ada begitu? Laki ibu ada begitu? Ada. Dan etika mantu datang ke rumah mertua, ya, etika mantu datang ke rumah mertua itu jalannya jangan lurus, tapi rada miring. Paham? Bu, jalannya rada miring. Datang ke rumah abang, ke rumah empok juga jalannya miring, jangan lurus baik. Artinya apa? Pantes-pantesnya bawa-bawa anak. Itu etika yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Gitu. Ya paling tidak kalau nggak bawa kayak gitu, pulangnya macingin keponakan-keponakan. Gitu. Atau pulang nampok ke empok. Pok, saya nggak bawa apa-apa kok, tadi repot. Nih buat beli garam. Gitu. Kalau ada itu etika. Biar apa? Tahadu tahabbu. Kalau kita saling memberi hadiah, jalinan cinta kasih kita dengan saudara makin erat. Ayil silaturahmi. Yang ketiga, wa ayyakuna lahu misbahun mudhi. Kalau pingin bahagia, tadi pertama ada rumah yang gede, yang kedua kendaraannya harus ada, yang ketiga lampunya juga harus ada. Ibu bayangin kalau punya rumah gede, di situ ada mobil, ada motor banyak, tapi nggak ada lampunya, serem nggak? Serem. Kalau rumah kayak gitu gelap, yang menghuni siapa? Demit, wewe gombel, jurik, dan teman-temannya. Maka kita pun harus begitu. Ketika kita sebagai hamba Allah, maka harus punya lampu yang terang. Apa itu lampu yang terang? Ayil a'malis sholihah, banyakin amal soleh. Bahkan seorang istri, ya, karena ibadah yang paling lama itu adalah nikah. Kalau sholat 5 menit paling lama. Tapi nikah mulai dari dinyatakan sah sampai aki-aki ini itu semuanya berpahala yang luar biasa. Ibu nyium tangan suaminya itu dinilai oleh Allah sebagai pahala standar dengan mencium hajar aswad. Tahu hajar kan? Hajar itu apa? Batu aswad hitam, jadi nyium batu hitam, apalagi laki ibu hitam, hajar banget. Udah tiap hari, ini harus dibiasakan. Ya, kalau laki mau berangkat kerja, pamitan nggak bu? Cium tangan nggak bu? Nah, laki nyium jidat ibu nggak? Lebaran doang. Nah, ini yang perlu dibina, ini yang perlu dilestarikan. Apa? Kalau itu sudah mulai muda, ya, ini bu, saya kasih tahu bu. Kalau dari mulai pengantin baru dibiasain kayak gitu sampai tua, nanti seandainya ya kebiasaan itu berkurang, itu ketahuan bu. Ini ada apa-apa ini? Iya, biasanya salaman, cium kening, cium pipi kanan kiri, kok ini kagak? Apalagi gua lagi marah atau sudah ada yang lain. Nauzubillah min dzalik. Ada yang pengalaman? Oh enggak. Ya. Yang ketiga itu adalah punya amal soleh. Ibu harus punya kewajiban sebagai muslimah, sholat 5 waktu dengan baik, melayani dan bermasyarakat, itu bagian daripada ibadah. Dan yang terakhir, sudah mau asal kan? Wa ayyakuna lahu zaujatun muti. Sebagai seorang suami, kalau punya istri, upayakan bimbing istrinya, didik istrinya untuk menjadi istri soleha. Bagaimana kriteria istri soleha? Idza nazartaha sarratka. Kalau ingin jadi istri soleha,
kalau dilihatin sama suami harus pandai menyenangkan hati. Jangan dilihatin sama suami cemberut mulu. Itu dosa. Dan seorang istri itu harus siap 1 kali 24 jam melayani suami. Bahkan untuk urus-urusan yang di malam hari, yang itu harus siap sedia kapanpun. Kapanpun. Syukur-syukur ibu menawarkan diri, dan itu pahalanya luar biasa. Pahalanya itu luar boro-boro. Pahalanya itu standar dengan pahala haji dan umroh mabrur. Serius. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Ini bentuk bakti seorang istri terhadap suami. Kalau ngelayanin apapun itu, masak, ya yang ikhlas saja. Masak diniati ibadah, nyuci diniati ibadah, mandi wangi-wangian diniati untuk ibadah, nyambut laki kalau pulang kerja. Jangan laki pulang kerja ibu masih bau ketek. Jangan salahkan suami, apalagi nyampe rumah kopi kagak ada pisang. Jangan salahkan suami ibu kalau senang ngopi di luar daripada ngopi di rumah. Apa sebabnya bu? Karena ketika ngopi di luar pelayanannya itu luar biasa lama. Begitu assalamualaikum, abang mau ngopi apa bang? Nescafe, susu, apa kopi hitam? Ibu kayak gitu nggak di rumah? Abang pulang mau ngopi apa mau nyusu bang? Kalau pelayannya ramah, suami pasti akan melengket kayak kena pelet. Tambah duitnya pasti itu, pasti akan makin sayang. Maka jadilah istri yang solehah. Karena istri solehah itu adalah perhiasan untuk suami, tidak cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Hanya istri yang solehah yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Sallallahu Muhammad. Yang terakhir, istri solehah itu tadi saya sampaikan tidak cuma perhiasan dunia, tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas ibu sebagai seorang istri adalah bersama-sama menjadikan suami ibu sebagai suami yang soleh. Karena dari suami soleh, istri solehah, insya Allah putra putri dan keturunannya juga soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Udah azan asar? Kurang berapa menit? 10 menit. Oke. Ibu, semua kita pasti adalah anak dari bapak emak kita, betul? Dan terutama ibu ini adalah sosok yang harus lebih dihormati dibandingkan yang lain. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, dan derajat ibu itu 3 tingkat dibandingkan ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi melahirkan,
mengandung lagi, melahirkan lagi. Kapan berhentinya? Beranak mulu, insya Allah. Kalau kita punya anak-anak yang soleh dan soleha, itu investasi kita. Senangnya luar biasa. Ada cerita sebelum saya tutup. Nenek-nenek datang ya pas Idul Fitri, anak-anaknya tuh pada datang semuanya. Anak-anaknya orang dulu kan banyak. Dia punya anak ada 10. Nah, masing-masing anak itu karena pada merantau ya ngasih amplop ke maknya. Satu anak 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kayak anak ibu ya. Berapa duit itu? 10 juta. Anaknya ada 10. Begitu udah selesai, itu nenek-nenek nangis senangis-nangisnya. Nyesel banget. Ditanyain sama suaminya, "Nek, kenapa kamu nangis? Orang anak-anak pada pulang semua." "Pak, nenek nyesel. Kalau tahu begini, nenek gak cuma ngalahin 10. Kalau perlu 20. Jadi tiap lebaran pegang duit 20 juta." Banyak anak, banyak rezeki. Bahkan tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umma yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, nikahlah kamu sekalian. Yang janda masih potensial nikah. Ada? Kan wajib? Oh, ya wajib. Masih potensial nikah. Fa inni taksuru, banyakin anaknya. Banyakin anaknya. Bang Weri jangan cuma 1 ya. Besok udah gedean dikit, tahun 2 mulai lagi bang. Taksuru fa inni mubagin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku ini kata Rasul adalah orang yang akan berbangga-bangga dengan umat nanti di hari kiamat. Tapi harus tetap punya planning agar apa? Jangan sampai anak-anak kita juga pendidikannya terbengkalai. Kita doakan semua, mudah-mudahan Bang Weli dan Mbak Fitri juga keluarga kita Allah bimbing menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarganya banyak rizki, halal dan berkah, putra putri soleh dan solehah, istiqomah fil ibadah, ala ahli sunnah wal jamaah. Akhir hayat kita semuanya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh saya numpang mandi. Kalau ceramahnya kurang panjang besok diundang lagi. Cocok? Cocok? Cok kali cok galaga cok. Ulangi, cok kali cok galaga cok. Yang kenceng, cok kali cok galaga cok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Tarmim Muzaki SH dari Depok. Mudah-mudahan